Halo Sobat FEB, selamat datang kembali di program podcast kita. Kenalin, aku Ariel dari Akuntansi 2024 yang akan nemenin teman-teman pada episode hari ini. Ngomongin soal kuliah nih, pasti pernah gak sih dari kita tuh kepikiran tentang beasiswa? Mungkin ada dari teman-teman yang mau meringankan beban kuliah, atau menambah relasi, memperluas peluang pengalaman juga, ataupun cuma nyari-nyari peluang buat menggali potensi diri. Tapi kadang pernah gak sih teman-teman tuh ngerasa kayak sebelum daftar tuh ngerasa belum cukup berprestasi, terus belum siap wawancara, terus kayak bingung gitu mulai dari mana. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama Kak Dalila Kansa Arikoh, salah satu mahasiswa FEB yang pernah mendapatkan beberapa beasiswa, seperti beasiswa Vokoma FEB, beasiswa Bank Indonesia, dan juga beasiswa LPS. Nah, jadi buat sahabat FEB yang lagi pengen daftar beasiswa tapi masih ragu, obrolan hari ini cocok banget buat kalian. Halo Kak Kansa, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, halo baik. Senang banget bisa ketemu sama kamu di sini. Alhamdulillah. Kebetulan ini first time kita ketemu juga ya. First time juga nih, oke bener. Oke Kak, sebelum masuk ke cerita perjuangan beasiswanya nih, boleh dong kenalin diri dulu ke Sobat FEB mungkin. Nama kakak siapa, dari jurusan apa, angkatan berapa, serta kesibukannya apa sih sekarang? Oke, perkenalkan nama aku Dalila Hansa Ariko. Teman-teman bisa panggil aku Hansa. Aku dari Ilmu Ekonomi 2023 dan sekarang kesibukan aku ya kayak mahasiswa semester 6 pada umumnya ya. Ngerjain tugas, final project. Terus juga karena untuk UGM ini kebetulan aku ambil KKN di periode 2, aku mulai untuk mempersiapkan KKN. Kebetulan aku koordinator juga, jadi cukup sibuk gitu. Wow, menarik banget ya Kak. Iya. Banyak banget nih kegiatannya sekarang. Berarti selain kuliah nih, Kak Kansa juga punya pengalamannya cukup banyak ya, terutama dalam proses daftar dan menjalani beberapa beasiswa nih. Nah, sebelum kita bahas satu persatu nih Kak, aku penasaran nih dari awal kuliah, Kak Kansa emang udah menargetkan untuk mendaftar beasiswa atau emang coba-coba dulu sih Kak? Nah, ini menurut aku cukup menarik dan relate ya buat teman-teman FEB di sini karena awalnya itu aku pengen daftar beasiswa KIP. Iya, tapi kayak ternyata aku cek desil-desilnya kan kalau KIP harus ngecek desil Iya, ya. ada Aku desain. lupa harus desil berapa untuk eligible daftar KIPK. Ternyata aku nggak eligible gitu. Dan akhirnya mencoba peruntungan, ya udah nanti aku daftar di UGM aja, semoga UGM ngasih aku kesempatan-kesempatan yang lebih banyak lagi. Selain KIPK pasti bakal ada kesempatan lain buat aku di sini. Terus mulai cari-cari, ternyata di semester 2 adalah semester 1 kalau nggak salah semester 1 ada beasiswa Vokoma, itu beasiswa dari FEB UGM. Terus juga semester berapa ya, semester 5 aku daftar beasiswa Bank Indonesia. Terus juga semester 6 ini aku daftar beasiswa utama LPS. Tapi sebelumnya aku juga pernah daftar beasiswa unggulan, beasiswa BCA, beasiswa BSI gitu. Jadi emang sebenarnya nyoba semua aja sih. Nyoba semua semuanya aja, ya? terabas aja Terabas pokoknya. aja pokoknya. Oke, wah panjang banget ya Kak berarti Iya. perjalanannya. Kalau misalkan kita mulai dari awal nih Kak, apa sih Kak yang bikin Kakak tuh tertarik buat daftar beasiswa? Oke, sebenarnya ini tuh tergantung sama kondisi aku di saat tersebut ya. Kalau di semester 2 yang Vokoma, semester 1 yang Vokoma itu aku lebih ke kebutuhan finansial. Karena semester 1 aku udah ngerasa, aduh ini masuk kuliah, udah bayar UKT, bayar biaya kuliah, itu aku baru juga beli laptop karena kebetulan beli laptopnya pas kuliah, sebelumnya masih baru sama orang tua. Terus juga beli motor buat PP di area kampus gitu kan. Jadi ngerasa, waduh ini kalau udah ngeluarin duit segini, terus semester depan masih ngeluarin duit lagi, aduh ini kayaknya nggak bisa, harus ada dorongan diri buat mencari peruntungan lain gitu. Gitu. Berarti awalnya emang pengen meringankan biaya kuliah ya Iya, Kak? Oke, pas waktu pertama kali daftar, Kakak pernah gak sih ngerasa kayak takut, minder, atau ragu-ragu gitu buat daftar beasiswa? jujur ada banget karena
pertama aku bukan dari SMA yang favorit. I see. Iya kan? Dan aku ngerasa di FEB atau di UGM inilah mesti teman-temannya itu udah terseleksi dari awal, isinya orang-orang pinter, bahkan yang kalau menurut sosial, mandiri pasti orangnya menang di dua-duaan, ternyata enggak. Mereka juga pinter-pinter, bahkan lebih pinter daripada ya SNBP atau SNBT. Semuanya aku rasa pinter-pinter dan ya udah deh, aku nyoba aja. Yang penting udah nggak mati penasaran gitu. Yang penting terabas dulu ya Kak, coba dulu urusan Iya. keterima enggaknya belakangan. Oke, kalau misalkan kita urutkan dari awal nih, beasiswa yang pertama kali kakak dapat itu kan beasiswa Vokoma dari FEB ya Kak. Nah, mungkin beberapa sobat FEB tuh sekarang nggak terlalu familiar ya, karena beasiswa ini tuh dulu pernah ada di lingkungan FEB, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah, boleh diceritain nggak Kak, beasiswa Vokoma FEB itu dulu kayak gimana? Terus kakak tahu informasi itu dari mana dan apa alasan atau titik kakak itu tertarik buat daftar beasiswa itu? Oke. Jadi Vokoma itu adalah forum informasi dan komunikasi orang tua mahasiswa se-FEB UGM. Jadi orang tua mahasiswa itu diberikan informasi dan secara sukarela menyumbangkan nominal tertentu kepada fakultas, dan fakultas mengelola dana tersebut, salah satunya untuk beasiswa Vokoma ini. Yang nge-handle beasiswa ini kebetulan adalah Adkesma BEM FEB UGM. Nah ini juga jadi alasan aku tahu beasiswa ini, karena selain dari Instagramnya Adkesma, aku juga tahu dari teman aku yang namanya Ilham. Nah dia sempat ngasih tahu aku kalau ada proker yang namanya beasiswa Vokoma ini, dan kan dia juga tahu kalau aku itu merasa udah nggak eligible untuk daftar KIPK, tapi masih pengen untuk dapat beasiswa. Nah kebetulan Vokoma ini yang daftar KIPK nggak boleh ikut, jadi aku merasa ini kayaknya aku bisa nih untuk bisa nih. Aku lihat saingannya juga cukup bisa dilihat, masih aman lah ya untuk daftar gitu. Apalagi ini skopnya cuma fakultas gitu. Kalau boleh tahu prosesnya gimana Kak dulu pas waktu beasiswa Vokoma? Prosesnya cukup cepat ya untuk administrasi ya, kalian tahu sendiri kayak gaji orang tua, gaji orang tua, ayah ibu, KTP, terus juga ada motivation letter atau essay. Why, kenapa kamu mendaftar beasiswa ini dan kenapa FEB harus memilih kamu untuk menjadi awardee beasiswa ini gitu. Oke, ditambah lagi itu ada namanya seleksi wawancara ya. Ini basic ya sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaannya juga kayak beberapa redundant dari yang seleksi administrasi. Jadi itu kayak konfirmasi lah, kamu beneran dapat segini atau enggak gitu. Terus juga lebih ke mengulik ekonomi kamu di keluarga gimana, struggle kehidupan finansialnya gimana gitu. Oh, berarti beasiswa Vokoma ini beasiswa pertama kakak ya kan dulu di awal perkuliahan. Otomatis itu punya kesan dong Kak pas waktu keterima di beasiswa ini. Nah, boleh diceritain nggak Kak pelajaran paling besar yang kakak dapat dari proses itu? Terus dari pengalaman kakak lolos di beasiswa ini nih, itu tuh bikin kakak semakin pengen nyari beasiswa lagi atau kayak cukup aja sih di beasiswa Vokoma ini? Pelajaran dari beasiswa Vokoma itu berani mencoba ya, karena menurut aku pengalaman aku yang dari KIPK, aku itu terlalu takut untuk daftar sebenarnya. Iya, jadi kalau di SMA aku merasa aku itu masih cukup secara finansial, ternyata pas di kuliahan masih kurang-kurang juga nih, masih butuh juga nih ternyata. Iya. Dan ternyata teman-teman yang KIPK itu ada 2 wave. Yang pertama itu wave untuk yang beneran memenuhi persyaratan standarnya yang ketat, dan yang kedua itu karena kuota dari UGM itu masih banyak, dan akhirnya yang tidak terlalu memenuhi kuota ini masuk juga. Jadi aku ngerasa aduh ini harusnya gue daftar ini. Iya. Pelajarannya yaitu berani untuk coba. Dan dari sini juga aku ngerti kalau ternyata
untuk daftar beasiswa tuh butuh kayak oke. Dan aku ngerasa kalau daftar beasiswa ini tuh aku jadi tahu untuk mempersiapkan beasiswa selanjutnya aku butuh ngapain. Oh iya, gitu. udah tahu persiapannya, Iya, prosesnya. Iya, apalagi untuk wawancara. Jadi aku udah kebayang nih untuk beasiswa lain dengan skema yang sama, aku butuh untuk storytelling apalagi gitu. Jadi gitu guys, kalau misalkan mau daftar sesuatu itu jangan ragu, jangan takut karena semuanya pasti ada jalannya. Bener banget. Itu Kak tadi gara-gara keterima beasiswa itu jadi pengen cari beasiswa lagi atau cukup di beasiswa Vokoma? Nah dari pengalaman yang Vokoma tadi itu aku juga ngerasa ternyata seneng juga ya kalau bisa ngeringanin beban orang tua gitu ya kan. Apalagi juga manfaatnya untuk beasiswa lain itu lebih besar lagi. Ada juga dapat manfaat pengembangan diri, mentoring juga. Jadi bukan hanya dapat manfaat material, manfaat duit gitu, tapi juga manfaat pengembangan diri. Bisa juga kamu dapat kalau di beasiswa Bank Indonesia kamu sertifikasi BNSP. Kalau di beasiswa LPS kamu dapat mentoring leadership gitu. Jadi banyak benefitnya ya Kak. Selain dapat finansialnya ada juga soft skillnya dibentuk sama beasiswa ini. Oke. Setelah beasiswa Vokoma FEB nih Kak Kansa kan juga berhasil dapat beasiswa Bank Indonesia nih. Nah beasiswa BI ini kan cukup dikenal mahasiswa ya Kak. Apalagi ada komunitas GNBI-nya kan. Nah waktu itu apa sih Kak yang bikin Kakak tertarik buat daftar beasiswa Bank Indonesia? Sebenarnya tertariknya itu karena aku sering lihat headline LinkedIn orang-orang yang keren-keren ternyata ada awardee beasiswa Bank Indonesia gitu. Jadi kayak waduh ini orang keren, aku harus ikut keren juga nih. Terpacu nih. Terpacu juga. Akhirnya mulai scroll lah ini GNB itu apa. Mulai lihat ternyata timelinenya di bulan ini dan aku juga mulai mempersiapkan diri gitu untuk persyaratan-persyaratan yang ada gitu. Oke Kak, menurut Kakak apa yang paling khas dari beasiswa Bank Indonesia ini dibandingkan beasiswa lain? Mungkin dari proses seleksinya mungkin atau komunitasnya, program-program yang diberikan atau justru pengalaman setelah Kakak menerima beasiswanya? Ini jujur kombinasi ya, semuanya paket lengkap. Paket lengkap. Ya, dari Bank Indonesia itu manfaat finansialnya juga nggak kalah bagus. Itu dapat sekitar 6 juta untuk per semester. Oke banget kan? Itu untuk skema reguler. Kebetulan aku dapat yang reguler. Kalau yang unggulan itu dapatnya 9 juta per semester. Nah, untuk manfaat lain itu yang membedakan adalah Bank Indonesia punya komunitas khusus namanya GNB. GNB itu kayak nanti kamu kayak berorganisasi lagi tapi skupnya award di Bank Indonesia aja. Itu ada GNB UGM per univ ya, GNB UGM, GNB UPN, GNB UIN juga ada. Pokoknya kita di bawah lingkup KPW BI DIY. Terus juga GNB ini ada juga sertifikasi yang sempat kita mention tadi ya, yang soft skill itu. Kebetulan di GNB itu ada 2 hari untuk sertifikasinya. Yang pertama itu untuk pelatihannya. Jadi kita dikumpulin di hotel gitu untuk mendapatkan materi dari speaker-speaker yang keren-keren. Terus di hari yang kedua kita dites oleh tim ahli dari BNSP, dites satu-satu. Kebetulan yang kemarin itu aku sertifikasi content creator. Jadi aku disuruh bikin konten terserah tentang kebank sentralan pokoknya gitu. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak banget. Dari GNB itu juga kita sering diundang untuk ke acara-acaranya Bank Indonesia. Ya jadi pendatang aktif lah gitu. Terus yang menurut aku paling menarik dari Bank Indonesia ini penerimanya itu banyak banget per univ. Untuk di UGM sendiri itu untuk sarjananya ada
75 orang yang reguler. Itu banyak banget kan. Belum banyak, lagi banyak yang unggulan itu ada 30 slot kalau nggak salah. Terus yang vokasi itu ada 35. Jadi itu kalau diakumulasiin itu cukup banyak ya, 130. 135. Iya, 135. Kalau kita bandingin sama beasiswa-beasiswa lain, itu perbandingannya jauh banget. Agak Kalau jauh beasiswa ya. lain biasanya cuma 10, 20, ini 100 lebih gitu. Apalagi teman-teman dari FEB ini punya kesempatan yang lebih karena ternyata kita tuh diprioritaskan loh Wih. dalam proses seleksi. Iya, jadi yang diprioritaskan itu ada dari yang FEB, juga dari agribisnis kalau nggak salah. Ya gitu. Oke, berarti tadi selain dapat soft skillnya, relasinya juga dapat, Iya. ketemu sama speaker-speaker keren gitu ya kak. Wow, oke. Setelah itu kan kakak dapat beasiswa lagi nih, satu lagi nih, beasiswa LPS. Nah ini menarik nih karena LPS juga berkaitan erat nih kak dengan dunia keuangan dan perbankan. Nah boleh diceritain nggak kak, Kak Kansa nih tahu informasi beasiswa LPS ini dari mana? Terus kayak apa yang bikin kakak tuh tertarik buat daftar beasiswa ini? Nah, ini ceritanya cukup unik ya menurut aku dan Gimana very tuh, Kak? personal. Karena aku tahu beasiswa ini tuh sebenarnya bukan dari LPS-nya, tapi dari DKP Himespa. Kebetulan dulu aku adalah PSDM-nya DKP Himespa. Oh, Dan di sana ternyata ada proker yang tidak tertulis, di mana setengah dari anggota DKP itu harus dapat beasiswa, entah beasiswa LPS, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa unggulan, pokoknya kadepnya Kak Alvin itu selalu berikan informasi beasiswa-beasiswa. Nah kebetulan pas itu aku pas jadi staff juga sering ikut WM-nya kan, sering ada mentoring beasiswa juga, dan aku mulai wah ini menarik juga nih Menarik LPS nih. ini. ladang. Iya, dan aku taunya pas 2025. Pas 2025 aku nggak berani daftar karena aku ngerasa, aduh ini LPS terlalu tinggi nggak sih untuk DKP, karena aku taunya yang kemarin-kemarin daftar itu kan aku sempat nge-search satu-satu kan. Aduh yang daftar ini awardingnya gacor-gacor, apakah aku mampu nih? Mulai Iya, membandingkan iya, mulai membandingkan diri. Kayaknya belum saatnya nih, besok-besok lagi aja deh gitu. Terus ternyata pas 2026 ada lagi. Sebenarnya pembukaannya untuk yang 2026 itu ada pas 2025. Jadi kan aku daftar Gen B itu sebenarnya di Oktober 2025. Sebenarnya mau daftar Gen B itu di Februari. Tapi ternyata pendaftarannya itu mundur. Aku nggak tahu sampai kapan, tapi berkasnya udah aku siapin. Terus adalah informasi beasiswa LPS ini. Aku daftar, udah wawancara juga, kok yang LPS belum pengumuman. Tiba-tiba pas nunggu ada nih informasi beasiswa Bank Indonesia, daftar. Terus nah menurut aku ini very unique dan personal banget ya buat aku untuk tahu beasiswa LPS ini, karena aku taunya itu dari DKP Himespa. DKP Himespa itu ternyata punya proker yang gak tertulis, di mana setengah dari anggotanya itu ditargetkan untuk dapat beasiswa, entah itu beasiswa unggulan, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPS, atau beasiswa banyak lagi apapun itu. Pokoknya kadepnya Kak Alvin itu selalu ngasih informasi terkait beasiswa-beasiswa apa aja yang dibuka, bahkan yang tidak tertulis di Ditmawa aja, yang nggak ada di Simastor, beliau selalu ngasih tahu. Dan selain ngasih tahu, beliau juga ngasih mentoring nih, mentoring beasiswa. Ini di DKP ada awardee beasiswa unggulan, ada awardee beasiswa Bank Indonesia. Kalian kalau mau daftar beasiswa tersebut, kalian bisa nanya ke beliau ini. Jadi ada mentoring personal juga selain mentoring grup gitu, selain mentoring penyusunan, adalah pas itu mentoring penyusunan esai juga, isinya harus ngapain aja, itu kan enak banget ya. Makasih ya DKP. Terus juga adalah di suatu masa dapat notif beasiswa LPS. Aku kan baru tahu ya ternyata ada beasiswa LPS, karena memang itu baru ada di batch 2. Ya pas itu batch 2.
Kebetulan aku sekarang batch 3. Pas di batch 2 itu aku lihat-lihat lah informasinya, ternyata ada 2 skemanya yang tidak mampu dan prestasi. Dan aku mulai cari-cari untuk aku enaknya daftarnya yang mana gitu. Selain itu juga fun fact-nya lagi, aku itu sebenarnya daftarnya itu beasiswa LPS dulu baru Bank Indonesia. Iya. Jadi LPS itu bukannya di sekitaran September, terus Bank Indonesia di Oktober. Itu mepet banget kan? Awalnya aku emang ngeset untuk daftarnya GNB aja, Bank Indonesia aja. Tapi setelah aku mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan itu, ternyata aku nunggu sampai bulan Maret, kan harusnya itu Februari udah buka ya GNB. Aku aku tunggu sampai Maret, kok belum buka-buka juga nih Bank Indonesia. Akhirnya ya udah daftar yang ada aja dulu, ternyata beasiswa LPS ini buka dan aku untung udah ada serep berkas-berkas dari Bank Indonesia, jadi aku langsung masukin tuh, tinggal buat yang essay gitu. Terus pas udah seleksi administrasi lolos, seleksi wawancara lolos, udah nunggu lama, itu ternyata belum dipanggil-panggil untuk seleksi selanjutnya yang LPS. Dan aku ngerasa aduh ini kayaknya gak keterima kali ya, apa coba-coba yang lain dulu aja. Kebetulan Bank Indonesia itu juga buka, jadi aku daftar aja. Iya, daftar lagi. Ini udah ditunggu-tunggu gak buka-buka, yaudah daftar lah. Dan daftar ternyata keterima. Dan aku pas keterima itu udah lupa tuh sama LPS. Sorry banget, udah lupa sama LPS. Itu manfaat beasiswanya dihitung dari bulan Juli ya, pokoknya semester 5 lah. Iya. Jadi cuma 1 semester aku dapatnya. Setelah itu, setelah semester 5 sampai Desember, di Februari, tanggal 24 Februari, tiba-tiba dapat notif di WA buat ikut penyerahan beasiswa LPS. Waduh, ini aku langsung mikir, lah ini jarak waktu 6 bulan baru pengumuman sekarang, ini beneran gak sih? Beneran takut gak? Fake, ya? Iya, takut fake ini. Terus aku konfirmasi ke Ditwa, ternyata bener dapat beasiswanya. Terus dikonfirmasi lagi, ini beneran gak nabrak kan sama beasiswa Bank Indonesia-nya? Alhamdulillah gak nabrak. Yang beasiswa Bank Indonesia itu selesainya 31 Desember, yang beasiswa LPS mulainya 1 Januari 2026. Jadi langsung iya, aman. Iya, ya, alhamdulillah banget gitu. Berarti panjang banget ya Kak perjalanan dari yang beasiswa GNB sama yang LPS ini. Iya, cukup numpuk sih. Numpuk juga ya, ditunggu-tunggu belum buka juga. Iya, uncertain lah pokoknya. Oke. Nah Kak, dari pengalaman Kakak dapat 3 beasiswa nih. Nah, apa sih perbedaan yang paling kerasa dari ketiganya? Mungkin kayak dari persyaratannya kah? Atau persaingannya? Mungkin proses seleksinya, benefit, atau mungkin yang Kakak rasain setelah mendapatkan beasiswa tersebut? Nah ini sebenarnya ada semua nih perbedaannya. Mungkin iya. nanti bisa dibantu wrap up ya, apa aja. Yang pertama dari apa dulu nih? Yang tadi? Dari persyaratan dulu. Nah, persyaratan. Kalau yang dari Vokoma, persyaratannya itu administrasinya ya basic ya. Semua beasiswa itu persyaratan basic. Yang membedakan itu biasanya di motivation letter. Motivation letter itu biasanya ada yang harus ngasih tahu kamu pencapaiannya apa aja, visi kedepannya gimana. Itu contohnya untuk beasiswa yang Bank Indonesia sama beasiswa utama LPS. Nah, untuk yang beasiswa Bank Indonesia itu bukan diwajibkan sih, lebih ke kita sadar dirinya aja. Itu harus nyinggol tentang kebank sentralan. Jadi untuk yang beasiswa Bank Indonesia itu aku bahas tentang project microeconomics aku. Ya, jadi dikait-kaitin gitulah sama kegiatan kita selama berkuliah ini. Untuk yang beasiswa utama LPS itu aku lihat
dia itu disyaratkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi baik kamu tidak mampu ataupun prestasi itu tetap disyaratkan menggunakan bahasa Inggris. Beda lagi kalau yang Bank Indonesia. Kalau yang Bank Indonesia itu yang bahasa Inggris kalau nggak salah yang beasiswa unggulan aja. Since dia disyaratkan untuk ngasih TOEFL atau IELTS gitu. Terus juga untuk wawancaranya untuk yang Vokoma itu menurut aku udah cukup standar ya untuk wawancara beasiswanya, emang harusnya seperti itu. Nah untuk Bank Indonesia dan beasiswa utama LPS itu lebih dispesifikasi lagi, jadi bukan tentang ekonomi kamu doang. Untuk yang beasiswa utama LPS dan Bank Indonesia itu kamu ada section di mana kamu harus menjelaskan tentang ke bank sentralan. Iya, kalau di Bank Indonesia itu kemarin aku sempat ditanyain tentang perbedaan mikroprudensial dan makroprudensial. Itu untung aku dapat ilmunya di kuliahan ya dan bisa menjawab. Terus juga untuk yang beasiswa utama LPS, dia juga lebih ke menjelaskan kontribusi kamu saat ini untuk UNIF dan untuk LPS-nya gimana. Jadi inisiasi kamu selama di UNIF gimana, dan selama kamu misal udah diterima beasiswa kamu bakal ngapain aja. Ya. Oke, berarti terkait sama knowledge ya Kak. Knowledge sama inisiasi kita ke depannya terhadap beasiswa tersebut. Iya. Oke, selanjutnya kalau misalkan menurut Kakak persaingannya nih. Nih. Ini tadi sebenarnya udah aku spill di awal sebelumnya ya. Kalau yang Vokoma itu kan skopnya di lingkup FEB aja. Jadi kita juga udah tahu lawan-lawan kita itu siapa. Kira-kira bakal keterima atau enggak itu sebenarnya bisa kebayang ya, karena lawannya itu dari yang itu kan skema tidak mampu ya membutuhkan. Jadi siapa aja yang kira-kira butuh beasiswa ini bisa aja daftar. Yang tidak mampu udah nggak ada, yang kayak udah tereliminasi, tinggal yang tengah-tengah nih, tengah-tengah ngumpul kayak aku ini. Nah itu sebenarnya udah kelihatan kalau persaingannya itu cukup mudah. Untuk yang beasiswa Bank Indonesia itu sebenarnya juga mudah, tapi orang-orang takut di namanya Bank Indonesia gitu, kayak aduh aku takut gak daftar beasiswanya. Udah ke-trigger iya, duluan. karena takut di namanya kan. Sebenarnya itu tadi penerimanya itu 135 untuk per univ di UGM ini. Dan itu menurut aku adalah beasiswa dengan persaingan termudah ya menurut aku untuk sekelas beasiswa besar kayak Bank Indonesia. Kalau dari beasiswa utama LPS ini yang paling sulit dari yang aku jalani, walaupun emang yang daftar itu hanya untuk FEB, FH sama DEB. Itu fun fact juga ya. Yang DEB juga itu nggak semuanya, maksudnya hanya prodi akuntansi sektor publik dan perbankan gitu. Dikhususkan juga ya ternyata. Itu menurut aku sulitnya itu di seleksi wawancara, karena yang wawancara itu untuk skema tidak mampu sendiri ada 45 orang. Iya. Jadi pas di Ditmawa itu kan wawancaranya di Ditmawa ya. 45 orang, aku lihat listnya, terus yang keterima itu cuma 6. Iya, kalau nggak salah 6. Untuk yang skema tidak mampu. Jadi menurut aku persaingannya cukup berat. Ketat ya, Kak. Untuk yang seleksi dari administrasi ke wawancara, jujur aku nggak tahu pendaftarnya berapa. Jadi menurut aku bisa mulai dipersiapkan dari yang essay-nya aja sih, karena itu menurut aku kuncinya kalau yang dia beasiswa utama LPS gitu. Oke, selanjutnya nih, kalau pengalaman setelah jadi awardee-nya nih Kak, perbedaannya apa sih dari ketiga beasiswa itu?
Kalau pengalaman ini lebih ke beasiswa Bank Indonesia sama beasiswa LPS ya, karena di beasiswa Vukoma kita cuma dapat manfaat materialnya aja Financial. ya. Kalau di Bank Indonesia itu lebih ke tadi self development sama relasi komunitas gitu. Jadi kita nggak cuma temenan sesama FEB sama UNIF, itu kita juga dapat temenan di skup DIY karena kita di bawah KPW BI DIY gitu. Terus juga untuk yang LPS kita dapat manfaat kita bisa jalan-jalan ke LPS-nya. Wih. Iya, jadi kemarin aku sempat 3 hari itu capacity building sama LPS. Itu jadwalnya cukup padat ya, intinya kita dijadwalin materi banyak banget dan mentoring, dan kita juga dites nih di sana. Kita dituntut buat aktif, jadi kita di sana bukan jadi pendengar pasif. Kalau di Bank Indonesia kan kita lebih ke rasanya kita diundang dan kita assessment aja yang BNSP itu. Sedangkan kalau beasiswa LPS itu lebih ke acara-acara yang interaktif gitu. Mulai dari self development yang dari sisi psikologis, itu juga public speaking. Terus public speakingnya juga banyak session, bukan public speaking saya secara umum, tapi ada public speaking untuk leadership, terus juga untuk presentasi, pokoknya banyak banget. Dan untuk manfaatnya itu di beasiswa LPS yang kalau dibandingkan dengan beasiswa Genbi tadi, LPS itu kita bisa berteman dengan lebih banyak relasi lagi karena kita dikumpulkan di LPS dari awardee ya di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan di situ ada 130-an lebih ya, atau 150 lebih awardee beasiswa LPS. Itu kita dikumpulin di situ dan kita diakomodasi juga, nggak kesana sendiri. Diakomodasi juga nih, Kak? Iya, diakomodasi. Kebetulan untuk UGM kita naiknya pesawat nih. Widih. Jadi ya teman-teman yang belum pernah naik pesawat bisa nih ikut beasiswa LPS. Nah, di beasiswa LPS ini juga terkenal dengan keroyalannya. Jadi nggak tanggung-tanggung. Orang-orang kan ngiranya kita ke sana pakai kereta atau bus, tapi kita pakai pesawat. Itu semuanya kayaknya pakai pesawat kecuali yang dekat-dekat itu pakai WUS atau transportasi antar jemput lainnya gitu, kayak UI itu antar jemput. Terus juga di sana kita lebih bisa untuk bonding ya, karena 3 hari kita beneran di rolling anak-anaknya. Jadi bukan cuma berkumpul sama UGM, tapi kita dibikin grup-grup yang beda univ. Kalau di Bank Indonesia kita kumpulnya ya Genbi UGM, Genbi UPN, Genbi UIN. Tapi kalau di LPS kita beneran yang beneran dibondingin itu. Apalagi untuk di beasiswa utama LPS ini kita disuruh untuk ngasih proker-proker, dan kadang prokernya itu collab dengan univ lain gitu. Jadi koneksinya lebih Makin luas iya, lagi. terjalin gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, setelah mengikuti 3, bahkan lebih banyak ya beasiswa-beasiswa yang pernah kakak daftar, menurut kakak satu proses apa yang paling menantang buat dijalanin, Kak? Satu proses paling menantang itu lebih ke titik dimana kita itu melawan rasa takut kita sendiri. Iya. Lagi-lagi. Iya. Kadang kita lihat, si dia mau daftar, aku gini-gini aja, emang aku bakal keterima juga ya, gitu. Untuk yang insecure gitu, ya udah, sekali lagi terabas aja gitu, terabas aja. Coba aja dulu ya, Kak. Oke, bener banget. Gitu. Masalah untuk kamu stalking lawan kamu gimana, itu ya udah, itu urusan dia, urusan kamu ya gimana biar kamu itu bisa punya value lebih dan menjual di mata penguji beasiswa kamu gitu. Oke, ngomong-ngomong soal insecure nih, Kak,
pasti banyak dong mahasiswa yang kayak ngerasa insecure karena mungkin prestasinya biasa aja atau belum ikut banyak organisasi mungkin atau belum pernah menang lomba juga. Iya, Nah, iya. menurut kakak, apakah untuk lolos beasiswa itu harus punya banyak prestasi dulu, Kak? Sebenarnya ini lebih ke pinter-pinternya kita menyusun essay ya. Mungkin kalau di Oh, CV, kadang kan di beasiswa kita suruh ngelampirin CV CV juga. juga. Tapi kalau di CV kita adanya juara satu apa, juara tiga apa. Nah kalau di essay kita lebih bisa menceritakan diri kita secara lebih luas lagi, nggak yang di CV aja. Dan jangan merasa essay itu adalah bentuk yang lebih deskriptif daripada CV, karena sebenarnya kita harus membedakan antara CV dan essay. Jangan sampai di essay itu saya pernah ikut ini, itu jangan Jadi nggak gitu. ada Iya, bedanya, kita Kak. harus punya niche. Nah terus setelah kamu ceritakan kalau kamu ikut lomba ini, kamu jangan cuma nge-state saya ikut 20 lebih lomba, tapi kamu juga ngelis lomba-lomba ini kamu posisinya di mana aja. Jadi misalkan di lomba itu ada yang namanya transparansi nilai. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kita itu di posisi mana sih. Misal ya di lomba A ternyata yang daftar 100, yang ikut final cuma 5, tapi kita dapat di posisi 10. Itu kan udah menurut aku udah pencapaian yang oke banget ya. Oke tuh. Iya, jadi kamu tulis aja mendapatkan posisi 10 besar di lomba A gitu. Itu juga bisa. Jadi jangan cuma lihat dari hasil akhirnya, tapi juga proses kamu selama mengikuti beasiswa ini gitu. Nah, tapi selain itu setelah mungkin kamu nggak ada kan orang yang nggak ikut lomba juga, mungkin baru pertama kali daftar lomba dan itu di semester awal, itu kamu bisa menjual proyek-proyek kamu selama SMA atau mungkin organisasi kamu selama SMA. Jadi nggak harus pas kuliah aja. Mungkin kamu juga pas SMA ikut volunteer atau kunjungan apa gitu, UMKM, itu juga bisa diceritain loh di esai gitu. Jadi menurut aku banyak yang bisa diceritain, bukan cuma tentang achievement, bukan cuma tentang kamu ikut apa, tapi apa yang kamu jalani dan kenapa kamu bisa terbesit ikut daftar beasiswa ini secara personal gitu. Mungkin dari lingkungan keluarga kamu itu juga bisa, bukan dari lingkungan akademik aja gitu. Terakhir nih, Kak, dari Kak Kansa sendiri, apa sih 3 tips paling penting buat sobat FEB nih yang pengen daftar beasiswa? Terus pesan apa yang pengen Kakak sampaikan buat sobat FEB yang sebenarnya pengen daftar beasiswa tapi mungkin masih takut-takut nih kayak Kakak di awal perkuliahan tadi? Oke. 3 tips ya. Menurut aku yang pertama itu berani untuk daftar. Berani untuk daftar. Terus juga yang kedua itu aku rasa ini banyak banget yang relate ya. Dimana kamu jangan daftar untuk dapat pengakuan. Ya, kamu daftar buat diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu daftar buat dapat pengakuan, itu aku ngerasa kalau nggak keterima itu beban mentalnya itu lebih besar. Kadang ada kan yang baru seleksi administrasi udah buat JJ, udah di publik gitu, dan ternyata nggak lolos. Itu menurut aku ketika kamu nggak lolos itu yang ada di pikiran kamu itu bukan cuma tentang diri kamu sendiri, tapi ekspektasi orang lain terhadap diri kamu gitu. Jadi minimalisir untuk memberitahukan proses-proses kamu kepada orang lain. Sebenarnya orang lain tuh nggak terlalu peduli ya sebenarnya dengan proses kamu. Yang mereka tahu itu cuma hasil akhirnya gitu. Terus untuk yang ketiga itu menurut aku
Self actualization. Oh. Jadi tanamkan dalam diri kamu kalau menurut aku dunia itu unik, dunia itu adalah game. Jadi di game itu kan kita selalu berpikir di mana sih batas maksimal kita. Jadi mulai dari situ kita bisa lebih terbuka akan peluang, bukan cuma beasiswa aja ya mungkin, tapi lebih ke ini kita punya potensi apa, kita kembangin gimana gitu. Oke, berarti tentang berani dulu, berani. fokus diri sendiri, sama ngembangin diri sendiri ya Kak. Self actualization. Oke, wow, seru banget sih jujur obrolan hari ini Kak. Dari cerita Kak Kansa ini kita jadi tahu nih, perjalanan dapat beasiswa itu mulai dari kesempatan yang paling deket dulu ya Kak. Mulai tadi beasiswa Vokoma FEB, terus nanti baru jalan ke beasiswa yang lebih besar lagi kayak beasiswa Bank Indonesia, terus berakhir di beasiswa utama LPS nih. Oke, kita juga belajar nih bahwa beasiswa itu bukan cuma tentang bantuan finansial, tapi juga tentang gimana kita berani buat mencoba, kesiapan kita buat menyusun berkas, menyiapkan wawancara, terus menggali potensi diri sendiri. Jadi, buat sobat FEB yang masih ragu, gak apa-apa kok kalau misalkan mulai dari hal-hal yang kecil Kak, mungkin kayak rapiin CV atau belajar buat wawancara juga bisa. Dan yang terpenting berani buat daftar. Iya, terabas aja. Oke, terima kasih banyak Kak Kansa nih udah mau sharing-sharing cerita dan tips buat daftar beasiswa. Sama-sama. Semoga obrolan ini bisa jadi motivasi buat sobat FEB. Iya, harus termotivasi ya, harus termotivasi. Terabas aja. Oke, semoga yang tadi kita udah obrolin nih Kak bisa jadi motivasi teman-teman yang sedang atau emang lagi berjuang nih buat dapat beasiswa kayak Kakak tadi di awal perkuliahan. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Dadah.